Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9A SMPT Arisalah Sukarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali Ustadz ingin menyampaikan kelanjutan dari pembahasan kemarin ya. Kita kemarin sudah membahas yaitu penggunaan multitester untuk mengukur hambatan atau resistor ya. Kemudian pada kesempatan ini kembali Ustadz ingin memberikan materi yaitu tentang pengukuran tegangan DC ataupun tegangan AC. Sebelum kita mengukur tegangan ya, pertama kita mengukur tegangan DC dulu. Dimana untuk mengukur tegangan DC ini kita tempatkan selektor pada multitester pada posisi DC volt ya, di sebelah sini, dimana DC volt dibagi dalam beberapa selektor ya. Pertama, pada umumnya itu dibagi menjadi 5, ada 5 tergantung dari multitesternya. Di sini multitester yang Ustadz pakai ada 6, sekitar 6 saklar selektor ya untuk pengukuran tegangan DC. Di sini ada 2,5 volt, 10 volt, 50 volt, kemudian 250 volt, yang terakhir 1000 volt ya. Jadi sebelum mengukur kita harus tahu dulu berapa tegangan yang akan kita ukur. Misalkan kita mengukur baterai ini ya. Saya sudah siapkan baterai. Ini bertegangan, bisa dilihat ya, bertegangan 3,7 volt ya. Ini ya, 3,7 volt. Maka untuk saklar selektornya kita tempatkan pada posisi 10 volt ya. Kita tempatkan pada posisi 10 volt, kemudian pembacaan skalanya di paling atas 0 dari sebelah kiri ya, kemudian 10, maksimal 10 volt, paling mentok di sebelah kanan itu ada angka 10 ya. Kemudian kita coba mengukur. Pertama untuk positif ya, kita kasih probe yang warna merah, untuk yang merah yang positif ya, positif. Kemudian yang hitam, probe hitam kita tempatkan di negatif ya. Jarum akan menunjuk seperti ini ya. Pada posisi hampir 4 volt ya, karena di sini tertera 3,7 volt ya, sekitar 3,7 volt. Seperti itu ya. Kemudian jika kita mengukur tegangan yang lebih kecil, misalkan ini ya, kita lihat ini baterai alkalin, dia memiliki voltase 1,5 volt. Nah, kita bisa gunakan 10 volt juga bisa, atau kita gunakan saklar yang 2,5 volt juga bisa ya. Kita coba, kita pakai 2,5 volt positif yang merah, kemudian yang negatif yang hitam ya. Kemudian jika kita pakai saklar yang 10, dia akan bergerak mendekati angka 2 volt, sekitar juga 1,5 volt ya, seperti itu. Ini juga bisa ya. Ini voltasenya 3 volt, kita tempatkan pada 10 volt. Jadi saklar ini harus di atas tegangan yang kita ukur ya. Misalkan ini 3 volt, saklar harus berada di atasnya 3 volt, berarti dia bisa di 10 volt, 50 juga bisa. Cuman kalau 50 nanti pergerakannya sangat kecil sekali, kita nggak bisa lihat
ya. Misalkan ini kita pakai 50 volt, ini positif, ini negatif. Nah, pergerakannya kecil sekali ya. Kalau kita ditempatkan di 10, maka dia akan pergerakan yang lebih besar ya. Volt ya. Seperti itu untuk pengukuran tegangan DC. Bagaimana untuk mengukur tegangan AC? Untuk mengukur tegangan AC hampir sama ya. Seperti ini. Nanti kalau di AC itu bisa di trafo ya, output dari output trafo ini bertegangan AC ya. Tempatkan saklarnya pada posisi AC yang warna merah. Untuk saklar selektor AC ada terbagi dalam 4 saklar, yaitu 10 volt, 50 volt, kemudian 250 volt, kemudian 1000 volt. Untuk mengukur tegangan yang trafo ini paling besar 30 volt, maka cukup kita tempatkan saklar pada posisi 50 volt ya, 50 volt baru kita ukur ya. Ini cek. Nah, bedanya untuk DC itu tidak boleh kebalik antara positif dan negatif, sedangkan untuk AC boleh dibolak-balik. Kalian bolak-balik boleh. Nah, positif dikasih merah atau positif kasih hitam boleh ya, karena dia tegangan bolak-balik. Saya berikan contoh, ini belum ada tegangannya, yang saya berikan contoh yang lain ya, melalui tegangan PLN. Kalau tegangan PLN itu ada tegangannya sebesar 220 volt ya, maka kita tempatkan posisi saklar pada posisi 250 volt, bisa 250 volt atau posisi di 1000 volt ya. Di sini saya tempatkan 250 volt aja biar pergerakannya terlihat ya. Kalian perhatikan di jarumnya, dia bergerak di angka 220 volt kurang dikit, atau dibalik sama aja ya, tetap akan bisa bergerak. Kalau tegangan AC boleh dibolak-balik, kalau tegangan DC nggak boleh ya. Kalau tegangan DC seperti ini, positif dapat positif, negatif dapat negatif ya, seperti ini, positif dapat positif, negatif negatif, tidak boleh kebalik. Kalau kebalik akan merusakkan dari multitester yang kita pakai ya. Untuk tegangan AC menggunakan sama, bisa menggunakan skala yang 250 atau yang di atasnya ya, nanti tergantung dari kebutuhan kita, atau kalian bisanya menggunakan yang mana, monggo ya. Untuk pengukuran AC seperti itu dari Ustadz. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.